Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan yang paling penting adalah tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita belajar menentukan KPK dan FPB ya. Apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan kecil ya. Kalau FPB ya, faktor persekutuan besar ya. Nah, sebenarnya di kelas 4, kelas 5 ya, kelas 6 ini sudah dibahas. Sekarang kita coba bahas kembali. Ya, di sini ada berbagai cara ya untuk menentukan KPK dan FPB ya. Yang pertama caranya ya dengan menentukan kelipatan dan faktor masing-masing ya. Yang pertama menentukan kelipatannya ya. Menentukan kelipatan dan faktor masing-masing. Ya, terus cara yang kedua ya, cara kedua nanti ada dengan cara pohon faktor ya. Pohon faktor ya. Yang ketiga dengan cara tabel. Ya. Cara pertama ya, kita lihat untuk menentukan kelipatan ya. Kita lihat langsung dengan contoh ya, misalkan soal ibu ada 18 dan 36. Nah, sekarang tentukan kelipatan persekutuan terkecilnya dan FPB-nya ya. Nah, kalau untuk menentukan KPK ya, KPK berarti kita cari ya 18 itu berapa kelipatannya ya. 18 ya, 18 ditambah 18 36 ya. Kemudian nanti ditambahin lagi. Kemudian yang 36 berapa ya? Ini tadi yang 18 ya. Kemudian yang 36 itu 36. Lanjut lagi 72 ya, dan seterusnya. Nah, berarti ini udah ketemu kelipatannya ya, kelipatan yang sama ya. Kelipatan persekutuan itu artinya adalah kelipatan yang sama ya. Berarti di sini ya 36 36. Berarti KPK-nya adalah 36 ya. KPK 36. Nah, sekarang bagaimana dengan FPB ya? Untuk menentukan FPB. Nah, kita cari dulu faktor masing-masing ya. 18 itu berapa aja sih faktornya? Ya, faktor primanya ya terutama. Ya, 18 itu kan diperoleh dari perkalian 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Ada lagi 4 kali, 5 kali, 6 kali ya. Udah, berarti udah habis ya. Nah, kemudian untuk 36 kita peroleh dari perkalian 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12,
4 kali 9. Ada lagi 6 kali 6 ya. Nah, ini merupakan faktor dari 18 dan 36. Nah, sekarang berarti mana yang faktor persekutuannya ya? Faktor persekutuan yang paling besar ya, yang sama-sama ada di 18 dan juga ada di 36 ya. Kita lihat 1 ada ya, nih 2 ada, 3 ada ya, 4 ada. Nah, di sini nggak ada 5 nggak ada, 6 ya, ini ada 6, di sini ada 6. Terus 9 ya, ini juga ada 9, ini juga ada 9. Kemudian 18 ya. Nah, berarti mana yang paling besar ya? Itu yang paling besar adalah 18. Maka FPB-nya sama dengan 18 ya. Oke, sekarang kita lihat cara kedua ya. Cara kedua dengan cara apa tadi? Pohon faktor ya. Nah, pohon faktor ya, 18 sama berapa tadi? 36. Nah, untuk pohon faktor ya, yang kita ambil adalah faktor primanya juga ya. 18 berarti 2 kali 9. Kemudian 9 itu 3 kali 3 ya. Sekarang 36. 36 2 kali 18. 18 itu 2 kali 9. 9 itu 3 kali 3. Nah, ini udah selesai pohon faktornya. Nah, sekarang kita buat faktorisasinya ya. Faktorisasi ini berarti faktorisasinya ya, yang kita ambil adalah yang faktorisasi prima ya, yang lengkapnya. Faktorisasi primanya berarti 2 kali 3, 3-nya ada 2 kali, berarti pangkat 2 ya. Nah, sementara ini berapa faktorisasi primanya? 2-nya ada berapa kali? Ya, 2 pangkat 2 kali ya, 3-nya pangkat 2 ya. Nah, setelah faktorisasi prima, apalagi langkahnya ya. Jadi 18 itu 2 kali 3 pangkat 2, 36. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk KPK yang diambil adalah yang semua faktor, kemudian jika ada faktor yang sama diambil yang pangkatnya paling besar ya. Berarti di sini kan faktornya hanya 2 dan 3. Berarti 2, berarti kita ambil yang 2 pangkat 2 ya. Sementara untuk faktor 3 kita ambil 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 36 ya. Nah, jadi KPK-nya adalah 36. Sekarang
FPB. Nah, untuk FPB ya, yang diambil adalah yang kebalikannya ya. Untuk FPB yang sama aja tapi yang kecil yang diambil. Mana yang kecil ya? 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 berarti yang diambil adalah 2 pangkat 1. Nah, kemudian kalau yang tiganya ya karena ini sama berarti ambil aja 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 9. 2 kali 9 18. Ya. Nah, jadi KPK-nya 36, FPB-nya 18 ya, sama dengan cara yang pertama tadi. Oke. Ya, ini namanya dengan cara pohon faktor ya. Oke, sekarang yang ketiga ya, perhatikan ya. Nah, untuk cara yang ketiga dengan menggunakan tabel ya. Nah, dengan menggunakan tabel di sini kita ganti ya soalnya, jangan yang soal yang tadi lagi. Misalkan soalnya sekarang 16 dan 30 ya. Nah, 16 dan 30. Nah, bagaimana kita membuat menentukan KPK dan FPB-nya ya. Kita buat tabelnya ya. 16 30 ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cari pembagi ya, pembagi faktor primanya ya. Faktor prima itu tahu ya, dari 2 3 5 7 ya. Pembagi faktor prima adalah yang faktornya hanya 1 dan bilangan itu sendiri ya. Oke, sekarang kita bagi berapa dulu ya, kita bagi 2. Nah, 16 bisa dibagi 2, bisa dapat berapa? 8. 30 dibagi 2 15. Nah, jika dua-duanya bisa dibagi, kita lingkari pembaginya ya. Nah ya. Jadi bisa dibagi dua-duanya. Sekarang kita bagi 2 lagi ya. 8 bisa dibagi 2, bisa, hasilnya 4. 15 bisa dibagi 2 ya, tidak bisa ya, tidak habis ya. Jadi 15 kita tetap tulis 15. Kemudian 4 dibagi 2 lagi dapat 2. 15 nggak bisa ya. Kemudian terus kita bagi 2 lagi ya. 1 ini masih nggak bisa dibagi ya. Nah, sekarang kalau udah 1 kita pindah ke untuk 15. 15 bisa kita bagi dengan 3 ya. Bagi 3 hasilnya 5 ya. Ini 1. Kemudian terakhir berarti kita bagi 5. Bagi 5 1 ya. Jadi kalau semua bawahnya udah 1 udah selesai ya. Nah, bagaimana tadi menentukan? Kita menentukan KPK dan FPB-nya ya. Untuk KPK ya. KPK. Nah, KPK kita kalikan semua pembagi ya. Duanya ada berapa kali? 1 2 3 4 ya. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Itu untuk KPK-nya
ya. 2 pangkat 4 16 ya, dikali 3 dikali 5 ya, boleh dikalikan ya. 3 kali 16 ya, yang boleh kalikan ya. 16 kali 3 18 1 48, kemudian dikali lagi dengan 5 kali 8 40, 5 kali 4 20 24 ya, jadi 240 KPK nya. Nah sekarang berapa FPB nya? Nah untuk menentukan FPB yang kita kali nanti adalah yang sama-sama kita lingkari ya. Ternyata di sini yang kita lingkari hanya satu ya, yaitu 2 ya. Jadi KPK nya 240, FPB nya 2. Nah ini kalau dengan cara tabel ya. Jadi ada beberapa cara ya, terserah kalau untuk penggunaannya mau pakai cara yang manapun hasilnya akan sama ya, gitu. Yang penting kalian paham KPK itu apa, FPB itu apa ya. KPK adalah kelipatan ya, jadi bilangannya bisa kita lipat-lipat berapa kali sampai menemukan bilangan yang sama. Kalau FPB faktornya, jadi pembaginya, dibagi berapa, dibagi dengan bilangan yang sama berapa ya, dari beberapa bilangan tersebut. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas contoh soal yang ada di kehidupan sehari-hari ya, atau soal cerita ya. Tetap semangat dan kalian bisa cobakan latihannya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.